Oke teman-teman, berjumpa lagi ya teman-teman. Ini belanjaan baru datang, jadi tempat kita itu acak-acakan seperti ini. Nah jadi saat ini di bulan Ramadan ya teman-teman. Ini stok tepung kita sudah datang ya. Jadi seperti ini. Jadi kita menggunakan tepung cakra ya teman. Jadi dalam beberapa hari itu kan biasanya kita kan nyetok ya teman. Nah ini untuk gula pasirnya seperti ini, jadi beli satu sak. Memang sekarang itu harga bahan-bahan naik semua, jadi walaupun kita itu jualannya kalau di bulan puasa kan otomatis pagi tidak bisa ya teman, kita jualan sore seperti itu. Nah jadi sebenarnya kadang-kadang kita menggunakan tepung campuran juga ya ini, tapi sekarang jarang ya ini untuk campuran. Pernah saya buat konten ya teman, tepung Baker Star. Nah jadi seperti ini ya teman. Jadi kalau tepung itu kan kita menggunakan tepung yang berprotein tinggi ya, alias kalau dari Bogasari itu adalah tepung cakra kembar ya. Jadi tapi banyak juga ya teman-teman yang dulunya itu yang awal-awal membuat, kalau di Jawa namanya kan bolang-baling ya, seperti itu. Jadi menggunakan tepung, dulu tuh masih ada tepung apa ya nama, payung ya kalau nggak salah dulu tuh ya, tepung payung. Sebagian memang ada yang kayak gitu, tapi ya kalau secara kualitas ya saya mengatakan kalau secara kualitas tentunya kita itu ya tepung-tepung yang berprotein tinggi ataupun berprotein sedang ya, contohnya seperti segitiga biru kan seperti itu. Jadi memang dari harga otomatis lebih mahal ya kalau tepung berprotein tinggi atau juga yang protein sedang. Nah yang standar sebenarnya teman-teman ya, kalau kita itu menggunakan tepung segitiga biru seperti itu ataupun sejenisnya ya, yang pokoknya dengan standar tepung berprotein sedang ya, karena di situ tepung ini ya, tepung segitiga biru itu biasanya kan sangat bermasyarakat sekali, artinya bisa mewakili gitu kan. Kalau umpamanya cat tepung di atas itu ataupun tepung terigu yang berprotein tinggi itu menurut teman-teman ya terlalu mahal harganya itu kan, kita bisa menggunakan tepung segitiga biru ataupun tepung yang berprotein sedang ya. Nah, kemudian kalau di sini kan seperti ini ya teman. Kalau pembuatan roti goreng itu tidak terlalu banyak seperti waktu kita usaha-usaha di Jawa kan seperti itu. Biasanya kalau usaha di Jawa itu kan jadi gula pasir ini ya biasanya kan boros sekali kan seperti itu. Nah, jadi kalau di sini mungkin dalam satu, ini kan baru sampai ya teman, dalam satu stok gini sepanjang kan upamanya kita habis dalam 3 minggu upamanya kan seperti itu. Nah kalau di Jawa dalam 3 minggu itu menggunakan gula pasir seperti ini yang 50 kilo ini kan otomatis nggak sampai, karena kalau kita pakai bandingannya 5 ya, 5:1 di tepung terigu 5 kilo menggunakan gula pasir ini 1 kilo, otomatis dari satu staknya sudah berapa. Sedangkan kalau di Jawa itu membuat roti goreng ataupun bolang-baling ya di sana itu lebih banyak ya seperti itu, sehingga kalau kita otomatis gula ini, sedangkan harga gula tahu sendiri ya teman-teman, gula pasir sekarang berapa harganya, kemudian belum lagi gula lapisan tengahnya, kita menggunakan gula halus ya seperti itu. Nah jadi untuk gula sendiri kalau di Sula Jawa otomatis, nah ini gula halus ya teman. Jadi gula halus ini otomatis mahal ya. Di sini aja kalau eceran itu bisa mencapai ini 400 gram ya teman. Jadi 400 gram itu kalau eceran ada yang 10.000, ada yang 11.000. Nah
Jadi kalau sekilonya itu berapa teman-teman ya, artinya kalau 3 berarti 30.000 ya, berarti 1 kilo 200 gram kan, seperti itu. Jadi harga hampir 30.000, bisa 28.000 seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau menghemat gula halus ini, di sini ya, ini harga di sini loh teman-teman, bukan harga di tempat teman-teman semua seperti itu. Jadi nah inilah ke apa ya, kekurangan kita ketika kalau kita membuat roti goreng terlalu banyak dibanding cakwe, ya kita akan costnya itu banyak pengeluaran di sini. Jadi untuk gula saja, bayangkan kalau upahnya bikin 5 kilo roti goreng ya, itu menggunakan gula pasir umpamanya 1 kilo umpamanya gula pasir 14.000 atau 13.000 kan, seperti itu. Ditambah ini otomatis kalau 5 kilo kita membuatnya 1 kilo ya, walaupun itu masih sisa ya teman, masih bisa buat besok. Berarti pengeluaran saja untuk gula itu sudah hampir ya, artinya sudah 30 ribuan ya untuk untuk per 5 kilo loh ini teman-teman, per 5 kilo kan, seperti itu. Nah berbeda dengan ketika kita membuat cakwe ya teman-teman. Membuat cakwe itu dia tidak ya, kalau mau dikasih gula kan sedikit seperti itu, hanya untuk apa ya istilahnya, campuran saja seperti itu. Jadi kalau membuat cakwe di sini banyak membuat cakwe teman. Contohnya nanti ya, tempat saya sendiri umpamanya seperti itu ya, jualan roti gorengnya itu hanya membuat 3 kilo ya, artinya seperti itu, 3 kilo, sedangkan untuk cakwenya 6 kilo. Nah bandingkan teman-teman, jadi mana yang lebih besar keuntungannya ketika kita menjual roti goreng atau menjual cakwenya. Cuma kalau cakwe itu memang agak sedikit ribet, kita harus mengolah saus ataupun kita membeli saset. Kalau dulu kan kita membeli saset, saus saset itu ya teman, yang saus saset kecil-kecil itu ya, memang simpel tapi mungkin banyak permintaan juga ya untuk membuat saus apa namanya, saus olahan ya seperti itu. Jadi kita membeli saus yang pakan yang setengah kiloan itu diolah lagi kan, seperti itu. Nah jadi perbandingannya ya teman, perbandingannya ketika kita membuat roti goreng dan cakwe, nah itu kan sangat berbeda. Jadi kalau dari segi keuntungan mungkin bisa dikatakan mudah di cakwenya, tetapi kalau secara penggarapannya ya teman, secara penggarapan tuh, secara membuat kemudian memotong, melihat hasil-hasilnya di apa ya, tempat penggorengan itu, enaknya itu di roti gorengnya kan, seperti itu. Jadi pokoknya proses motongnya mudah, lebih mudah seperti itu kalau bagi kita yang sudah biasa ya teman. Tapi kalau cakwe ini beresikonya juga kadang-kadang itu kita sering agak gagal sedikit karena mungkin pengaruh-pengaruh bumbu ya, seperti bawang putih sendiri ya teman. Jadi banyak sekali ya, itulah seperti itu. Tapi tidak begitu sangat fatal, tidak, itu hanya kadang-kadang membuat kita sedikit kesal ya, seperti itu. Nah tapi ini hanya kita menunjukkan gambaran ya teman-teman, bahwa kalau usaha itu kan di tiap daerah itu kan berbeda. Nah di sini saya hanya menggambar pada teman-teman bahwa usaha yang simple, artinya usaha yang simple seperti kita ini kan seperti ini kita masih dalam tahap santai kan, seperti ini kan. Nanti kalau sudah mulai mau membuat adonan jam berapa ya, sekarang tuh jam 2:30 lah seperti itu, untuk jualan jam 4-an, seperti jam 4 sudah mulai kita siap-siap untuk jualan. Nah, jadi ini bahan kita ya teman, bahan kita yang kita pakai untuk stok untuk beberapa hari ataupun beberapa minggu ya. Tapi memang kebiasaan kalau di sini memang seperti ini ya teman. Jadi kita membeli bahan-bahan itu tidak eceran kan, seperti itu, supaya belanjanya kan tidak terlalu ribet ya. Paling yang belanja-belanja yang lain kan seperti itu, seperti bahan-bahan plastik seperti ini ya, plastik seperti ini. Nah jadi memang ya modal ya teman, artinya kita harus mengeluarkan modal dahulu kan, seperti ini. Nah jadi bahan-bahan kan sudah tersetok semua. Nah ini pasta kan seperti itu. Kemudian ini ada pengembang menggunakan angel ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman. Ini ada pengempuk atau backgreen plus ya teman-teman, atau breed improved ya, apa namanya bahasa Inggrisnya. Nah seperti ini ya teman.
Oke teman-teman, itu saja sedikit ya, gambaran yang ada di kami ketika belanjaan itu, terutama tepung ya baru datang seperti ini. Terima kasih, berjumpa lagi ya teman-teman di kesempatan dan video-video berikutnya.